Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun pemirsa, kembali lagi bersama saya Rista Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari Lampung Newspaper.id dengan headline Komitmen Berantas Narkotika saat narkoba Polres Lampung Utara kembali amankan pengedar sabu. Dari Lampung Utara melaporkan, komitmen untuk memberantas narkotika di wilayah hukum Polres Lampung Utara, Kasat Narkoba Lampung Utara dibawa kepemimpinan Kasat Narkoba AKP Eko Heri kembali membuktikan dengan berhasil menangkap satu orang pelaku pengedar narkotika jenis sabu. Tersangka FM 33 tahun, warga desa Candirejo, Kecamatan Wai Pengebuan, Kabupaten Lampung Tengah, ditangkap petugas Sabada di Jalan KS Tubun, Kota Alam, pada hari Sabtu 23 November 2024 sekira pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Saat dikonfirmasi, Kapolres Lampung Utara AKBP Dedi Kurniawan melalui Kasat Narkoba AKP Eko Heri membenarkan penangkapan tersebut dan menjelaskan kronologis kejadian bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya pelaku tindak pidana narkotika jenis sabu di lokasi tersebut. Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Lampung Utara langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan setelah diketahui dari ciri-ciri pelaku selanjutnya anggota melakukan penangkapan, kata AKP Eko Heri, Minggu 24 November 2024. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya yang dilansir dari Lamsel.id dengan headline Polres Lamsel bikin bandar merenung, narkoba senilai 39,2 miliar rupiah dilenyapkan. Para bandar di luar sana dibuat merenung Polres Lampung Selatan. Betapa tidak, narkoba jenis ganja, sabu, dan ekstasi hasil pengungkapan senilai 39,2 miliar rupiah dimusnahkan begitu saja. Pemusnahan barang haram itu dilakukan di halaman belakang Mapolres Lampung Selatan, Jumat 22 November 2024. Kapolres Lampung Selatan, AKBP Yusriandi Yusri memimpin pemusnahan bersama jajaran Porkopimda. Hasil pengungkapan kasus periode Juni hingga September 2024, sabu 34,28 kg, ganja 148,25 kg, dan 9.990 butir ekstasi, kata Kapolres. Metode pemusnahan dilakukan dengan beberapa cara, misalnya barang bukti narkoba jenis sabu dan ekstasi yang dilarutkan ke dalam air keras hingga netral. Hasil peleburan itu dibuang ke tanah dan ditanam. Untuk ganja langsung dibakar menggunakan bahan bakar. Kita campur dengan solar. Narkoba itu hasil pengungkapan 11 kasus dan ada 13 tersangka yang kita amankan, kata Kapolres. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi yang terakhir dilansir dari Tanggamus.id dengan headline Bekuk satu pengedar sabu di Banjarnegeri, polisi amankan 4,59 gram sabu. Satres Narkoba Polres Tanggamus kembali mengungkap peredaran gelap narkotika di Bumi Begawi Jejama. Kali ini, Satres Narkoba menangkap satu pelaku yang diduga pengedar narkotika jenis sabu di sebuah rumah Pekon Sukabanjar, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus. Kasat Narkoba Polres Tanggamus, AKP Mirga Nurjuanda mengatakan, dalam pengungkapan tersebut yang ditangkap adalah inisial ND 44 tahun, warga Pekon Banjarnegeri, Kecamatan Gunung Alip. Tersangka ND ditangkap pada Minggu 17 November 2024 sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia bagian Barat, ujar Mirga Nurjuanda, mewakili Kapolres Tanggamus AKBP Rifanda Jumat 22 November 2024. Mirga menyebut, barang bukti yang berhasil disita antara lain 18 plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat bruto 4,59 gram, 2 plastik klip kosong ukuran sedang, dan 2 plastik klip kecil bekas pakai, 1 dompet hitam, 1 alat isap sabu atau bong, dan 1 pipa kaca pirek dengan residu. Selain itu, peralatan lainnya seperti cotton bud, sekop plastik, pipet plastik, kotak rokok korek api gas, dan 1 unit handphone yang diduga digunakan untuk transaksi, ungkap Kasat Narkoba. Ia menjelaskan, penangkapan ini berawal dari penyelidikan tim Opsnal Sat Narkoba Polres Tanggamus terkait peredaran gelap narkotika di wilayah Pekon Sukabanjar. Setelah mendapatkan informasi yang akurat, tim berhasil menangkap ND di rumah yang diduga menjadi lokasi transaksi narkotika. Saat penggeledahan, polisi menemukan sejumlah barang bukti yang menguatkan dugaan keterlibatan tersangka dalam peredaran narkotika, terang Mirga. Mirga mengungkapkan, dalam interogasi, tersangka ND mengakui barang haram tersebut adalah milik dan mendapatkan dari seseorang berinisial A. Terhadap pengakuannya, tim kemudian melakukan pengembangan kasus terhadap A, namun yang bersangkutan belum ditemukan dan ditetapkan DPO, kata dia.
Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang mengatur tentang larangan menawarkan, menjual, membeli atau menjadi perantara dalam transaksi narkotika. Baik pemirsa, demikian edisi Baca Quran ini. Sampai jumpa di edisi Baca Quran selanjutnya. Saya Arista Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.